tiba di Manado, di pintu pesawat saya ditunggu petugas. Habib jangan masuk dulu. Ini di luar ada gejolak, Habib ikut kami. Saya diajak ke ruang tunggu. Begitu sampai di ruang tunggu, datanglah petugas dari asisten 1 gubernur, kemudian Kesbangpol pada saat itu, dan dari Direktur Intel Polda Sulawesi Utara, begitu juga, dan Komandan Angkatan Udara. Dari asisten 1 gubernur itu menceritakan, Habib, kami menyatakan bahwasanya setelah tadi musyawarah dengan para demonstran di bawah, mereka jumlahnya sangat banyak, mengkhawatirkan sekali keadaannya. Kami memutuskan bahwasanya Habib tidak bisa turun demi alasan keamanan karena khawatir akan terjadi bentrokan, katanya seperti itu. Dengan alasan itu mereka minta untuk saya pulang. Akhirnya saya katakan, yang pertama, saya datang ke sini untuk dakwah. Saya katakan, dakwah ini adalah kegiatan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Undang-undang kita menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menyampaikan dakwah. Apalagi ini acara di masjid, di rumah ibadah, nggak boleh dilarang-larang. Itu yang pertama saya sampaikan. Seharusnya aparat itu bisa menjadi pengawal berjalannya undang-undang. Apa artinya aparat kalau nggak bisa mengawal warganya untuk bisa menjalankan ibadah, untuk bisa menjalankan amanat undang-undang? Apa gunanya aparat kalau tidak bisa melakukan demikian? Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang saya sampaikan yang kedua, justru penolakan seperti ini yang merusak kebinekaan kita. Kalau memang ada masalah dengan konten ceramah saya, silahkan tuntut, saya sudah bertanggung secara hukum. Dan yang kedua, ini sekarang terjadi di daerah yang mayoritas non-muslim. Nah, bagaimana kalau muslim di daerah-daerah lain yang merupakan mayoritas, mereka marah, ulamanya ditolak, dan kemudian hari akhirnya ada tokoh-tokoh non-muslim datang ke daerah mereka, ditolak karena apa? Karena mereka marah dengan kejadian penolakan para ulama, penolakan para tokoh muslim. Walaupun saya sendiri bukan ulama, saya cuma seseorang santri, saya nggak punya ilmu, tapi pasti otomatis umat Islam marah melihat saudaranya ditolak. Ini yang memicu pecah belah bangsa kita. Ini tidak boleh dibiarkan, dan saya yakin 100% pasti ada aktor intelektual di balik itu. Pasti, tidak mungkin tidak ada aktor intelektual di balik itu. Tapi sayangnya, seribu sayang, kita lihat selama ini aktor intelektual tidak pernah ditangkap. Beberapa kali ada penolakan di bandara, mulai dari Tengku Zulkarnain, Kiai Sobri Lubis di Kalimantan Barat, Kiai Haji Ja'far Siddiq di Kalimantan Utara, kemudian Ustadz Abdul Somad dulu di Bali juga pernah terjadi penolakan. Sampai sekarang tidak ada kelanjutan proses hukum. Ini kemana? Padahal bandara objek vital, nggak boleh ada demonstrasi di bandara, undang-undangnya jelas. Bahkan apalagi sampai membawa senjata tajam. Ini pakai senjata tajam, menari tarian perang, mengeluarkan suara-suara yang sangat mengerikan. Dari siang sampai sore mereka bisa bebas pegang senjata tajam di bandara. Ada apa? Kemana aparat keamanan kita? Kemana pelaksanaan undang-undang yang harusnya dijalankan dengan baik? Ini jadi pertanda tanya besar. Bahkan saya dengar dari beberapa ada orang yang mengerti hukum, pada saat itu seharusnya kalau orang bawa senjata di bandara, di objek vital ini bisa ditembak seharusnya. Tapi kok nggak ada penanganan sama sekali, bahkan terkesan dibiarkan. Ini yang menjadi tanda tanya. Akhirnya saya putuskan, pada saat itu Habib Bahar belum sampai, sebentar lagi beliau sampai. Saya bilang saya tidak bisa memutuskan karena saya datang ke sini atas undangan Habib Bahar. Beliau masih di perjalanan, sebentar lagi sampai. Biar kita sama-sama bicara dengan beliau. Dan yang anehnya lagi, perlu menjadi catatan bagi kita semua, Habib Bahar itu putra asli Manado. Ayah beliau orang Manado, kakek beliau dikubur di Manado. Ibu beliau orang asli Minahasa. Ibu beliau bukan Syarifah, bukan dari kalangan Habaib, orang asli Minahasa. Bahkan ibu Habib Bahar cerita dia keturunan Raja Minahasa. Kalau Habib Bahar menunjukkan contohin itu, beliau cerita, kalau saya contohkan beliau sedang cerita, CP Bapak orang Manado, CP Tete dikubur di Manado, CP Ibu orang Minahasa, asli Manado. Beliau putra Manado, ingin pulang ke rumahnya sendiri, ingin hadir haul ayahandanya. Haul ini perayaan setiap 1 tahun terhadap orang yang telah wafat. Pengen ziarah ke makam ayahnya, kenapa kok dilarang? Tanda tanya besar. Selama ini beliau sudah adakan haul 7 tahun, belum pernah sekalipun ditolak. 1 tahun beliau bisa 4 kali pulang, nggak pernah sekalipun ditolak. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba ada penolakan? Lucu, sangat lucu sekali. Nah, apakah ada hubungannya dengan pilpres yang sudah di depan mata? Wallahu a'lam. Tapi jangan salahkan kalau masyarakat berpikir ke sana, karena otomatis pasti masyarakat akan mengkait-kaitkan. Itu udah sesuatu yang lazim. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian jadi tanya besar, kenapa sampai bisa ada penolakan? Dan waktu itu sempat dimediasi antara pimpinan-pimpinan ormas. Mereka mengatakan ini masyarakat, kita nggak bisa mengendalikan. Mungkin ini mereka beranggapan karena Habib ini ceramahnya provokatif. Habib Bahar menegaskan pada saat itu,
Saya tidak ceramah, kata Habib Bahar. Saya tidak akan ceramah. Saya paling hanya sambutan, yang ceramah Habib Hanif karena saya Sohibul Bait. Dan kalau memang ditakutkan Habib Hanif menyampaikan kata-kata yang provokatif, silahkan kita buat perjanjian di sini. Dalam ceramah tidak akan ada pembahasan yang berkaitan dengan politik. Kita tantangi pada saat itu, tapi mereka tetap nggak mau dengan alasan ini masyarakat tidak bisa dikendalikan. Dan satu yang perlu dijadikan catatan, mereka mengatakan kami menolak ini karena Habib ini orang FPI. Saya ditunjuk pada saat itu. Kata Habib Bahar, beliau FSI, ya FSI, saya pejuang FPI. Habib Bahar bukan FPI, bukan, kata Habib Bahar, tapi saya cinta mati dengan FPI. Habib Bahar menyampaikan pada saat itu. Dan saya dari FSI, saya pejuang FPI. Kata mereka, oh kita nggak mau FPI masuk ke Manado. FPI itu kita tahu sama-sama bagaimana FPI radikal, FPI intoleran. Saya katakan pada saat mediasi. Tapi sebelumnya saya sudah katakan, ketika berbicara dengan utusan-utusan yang ada, saya katakan pada saat itu, kalau bicara masalah toleran Pak, gini saja. Habib Rizik Imam Besar FPI, orang tua saya itu tinggal di Petamburan. Di Petamburan itu ada 4 gereja. 4 gereja di Petamburan. Bahkan beliau, karena pada saat itu nggak ada sekolah yang dekat selain sekolah Kristen, beliau sempat SMP di SMP Kristen. 4 gereja tidak pernah diganggu setitik pun oleh FPI, padahal ada di tengah-tengah markas FPI. Kalau mau bicara masalah toleran, jangan ajarkan kami toleran. Kami tahu bagaimana harus berhadapan dengan non-muslim. Bahkan ketika di tempat-tempat bencana, di Aceh, di Lombok, di Palu, dan tempat-tempat lainnya, dalam membantu orang, kami nggak pernah membedakan agamanya. Mau muslim, mau non-muslim, agama apapun kita bela, kita perjuangkan. Karena mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Kami tegaskan seperti itu. Akhirnya mereka tetap memaksa pulang. Bahkan asisten 1 gubernur dan Kasbangpol mengatakan terakhir, iya ini tolong, ini amanat dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan hormat Bapak berdua ini harus pulang demi keamanan. Kata mereka seperti itu pada saat itu. Udah 1 jam gara-gara nungguin kita. Penumpang sudah di dalam. Tapi mereka berharap itu pesawat terakhir nggak terbang agar kita pulang. Tapi saudara saya Habib Bahar bin Sumit, karena itu acara beliau, saya serahkan keputusan ke beliau. Beliau mengatakan, Habib, kita tetap tidak pulang. Bahkan di situ beliau mengatakan, saya pilihan saya hadir acara hall abah saya atau saya mati. Habib Bahar menawarkan kepada saya, Habib, kalau anda mau pulang silahkan pulang demi keamanan antum aman. Saya katakan ke Habib Bahar, Habib, kita datang bersama-sama di sini. Kita datang bersama-sama, pulang bersama-sama. Hidup bareng-bareng, kalau antum mati kita mati bareng, Habib. Saya katakan seperti itu ke Habib Bahar. Akhirnya kita memutuskan untuk turun. Pada saat itu kita lihat ketika kita mau turun, dari yang Pemda tidak memberikan solusi, dari pemerintah daerah tetap memaksa kita untuk pulang, dan yang dari kepolisian juga berhasil tidak memberikan solusi. Dan apresiasi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dari TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Mereka yang luar biasa membantu kami untuk bisa keluar. Pada saat itu keadaannya sudah tegang sekali. Itu di bandara dari siang sampai sore, laskar-laskar Kristus dari berbagai ormas yang ada, mereka sudah ada di depan bandara mengancam ini itu, bahkan melakukan tarian-tarian perang seperti yang bisa dilihat mungkin di videonya itu, tarian perang. Bahkan ada sumber-sumber yang mengatakan kepada saya, biasanya tarian-tarian seperti itu ada yang melakukannya sambil mabuk. Tapi Allah alam, itu informasi yang saya terima dari sumber. Artinya sudah menakutkan sekali di luar. Dan makin malam ketika umat Islam di Manado dengar kami belum bisa keluar, itu umat Islam datang dari berbagai daerah. Mereka datang ke bandara. Yang saya dengar dari bandara itu, yang satu kelompok teriak takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, dibalas dengan, kalau bahasa Manado, bakuku. Bakuku itu seperti serigala. Biasanya mereka keluarkan itu kalau mau perang. Takbir dibalas bakuku. Takbir. Andai kata saya dan Habib Bahar turun lewat pintu bawah, perang terjadi pada saat itu. Kalau tumpahan darah tidak bisa dihindarkan, kita bisa jamin. Apalagi di sana ada tombak dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Bapak TNI Angkatan Udara luar biasa, beliau memberikan solusi. Saya buka, terima kasih sebesar-besarnya kami berikan kepada TNI Angkatan Udara yang mengawal kami. Dan lanut komandan Angkatan Udara, saya lupa namanya, beliau dan wakilnya pada saat itu. Yang turun komandannya langsung. Terima kasih sebesar-besarnya. Beliau mengajak kita ke lewat pintu belakang, kemudian lewat markas Angkatan Udara. Pada saat itu kami menyamar. Saya pakai jaket, tidak pakai peci, Habib Bahar rambut dikuncir, pakai topi. Karena kalau kita paksa lewat keluar lewat bawah nggak masalah, kita nggak takut dengan kematian. Akan tetapi pertumpahan darah pecah di mana-mana, pasti tidak bisa dihindarkan. Akhirnya memberikan solusi, kami keluar lewat belakang, menyamar. Pada saat itu umat Islam sudah menjemput ribuan dari mana-mana. Kita nyamar, dimasukkan ke mobil. Akhirnya tidak tahu kita udah sampai ke lokasi tanpa ada pengawalan pada saat itu. Kalau sampai di tengah-tengah jalan tersweeping, mungkin saya sudah nggak bisa berbicara di sini.
Tapi alhamdulillah kita bisa sampai ke lokasi. Begitu sampai di lokasi, suasana haru luar biasa. Turun dari mobil, kami ganti baju di mobil, langsung pakai baju koko, pakai peci pada saat itu, pakai rida, pakai sorban. Turun dari mobil, disambut takbir, tangisan haru luar biasa oleh masyarakat yang ada setempat dekat Masjid Habib Ali, maksudnya masjid dari kakeknya Habib Bahar. Luar biasa masyarakat, takbir, antusias masyarakat luar biasa. Laki-laki perempuan mereka menyambut. Kita ke masjid disambut dengan takbir tiada henti, sampai-sampai saya itu udah nggak bisa lewat. Luar biasa. Duduk di masjid sebentar, akhirnya kita ke panggung yang ada di luar masjid. Alhamdulillah tabligh akbar bisa berjalan. Dan poin catatan penting, pada saat tabligh akbar itu selain saya berbicara tentang haul, tentang bagaimana amal-amal yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang sedang meninggal dunia, yang kedua saya ajak bersolawat untuk meningkatkan cinta kepada Nabi Muhammad, yang ketiga yang saya bahas apa? Bagaimana indahnya kasih sayang Islam yang saya bahas dalam ceramah itu, karena kan mereka nuduh FPI radikal, intoleran dan lain sebagainya. Saya jelaskan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita toleransi yang begitu luar biasa yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Islam mengajarkan supaya kita tidak mengganggu sesama manusia walaupun beda agama, selama hubungannya baik, selama bukan dalam keadaan perang, tak boleh kita ganggu. Islam jangankan manusia yang beda agama, binatang pun nggak boleh diganggu. Bahkan ada riwayat satu orang perempuan itu masuk neraka gara-gara pernah menyiksa kucing. Gara-gara kucing orang masuk neraka. Artinya Islam begitu rahmat dan luar biasa. Jangankan makhluk hidup seperti binatang, makhluk yang tidak kelihatan hidup pun seperti pohon-pohon, itu Islam memerintahkan kita untuk menjaganya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman yarhamuhum fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi saya jelaskan di situ bagaimana musuh kita itu bukan orang Nasrani, musuh kita bukan orang non-muslim, tapi musuh kita adalah mereka yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Mereka yang ingin merusak kebinekaan kita. Mereka yang ingin memecah belah NKRI. Itu musuh kita yang sesungguhnya, itu yang mesti kita lawan. Dan saya juga menjelaskan bagaimana pentingnya cinta kepada negara. Saya mengutip satu syair yang digubah oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pendiri Al-Khairat. Kullu ummatin raha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra wal biqau. Jadi saya jelaskan tentang itu. Kami nggak keluar dari tema sama sekali, tapi hati-hati kami katakan Islam cinta damai. Islam perintahkan untuk jangan cari musuh, tapi manakala musuh datang, bagi umat Islam pantang untuk menyerah walaupun sampai berdarah-darah. Artinya kita bangkitkan toleransi umat, tapi di sisi lain kita bangkitkan semangat umat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai saya ceramah, kita tutup dengan sholawat Badar, aksi bela Islam, ditutup dengan doa. Justru Habib Bahar menyampaikan sambutan. Beliau tidak ceramah, beliau sampaikan sambutan. Tapi yang jelas di situ beliau minta terakhir itu kepada umat agar jangan ada yang pulang. Mereka tetap menjaga di tempat demi keamanan. Akhirnya alhamdulillah acara selesai, ribuan umat tidak pulang pada saat